Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Ya, ChatGPT, hari ini umat Islam sudah melaksanakan ibadah puasa yang ke-29 dan biasanya disempurnakan ibadahnya dengan zakat. Bisa Anda berikan sedikit tausiah tentang zakat? Tentu, zakat adalah salah satu rukun Islam yang penting, yang bertujuan membersihkan harta dan membantu sesama. Zakat biasanya dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, dan digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan. Memberikan zakat tidak hanya membersihkan harta kita, tetapi juga meningkatkan rasa empati dan solidaritas sosial. Bisa Anda jelaskan tentang nisab? Tentu, nisab adalah batas minimum harta yang dimiliki seseorang sebelum mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Untuk uang dan perhiasan, nisab biasanya setara dengan 85 gram emas. Jika harta seseorang mencapai atau melebihi jumlah ini dan sudah dimiliki selama 1 tahun penuh, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Nisab ini memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu secara finansial. Bagaimana dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu pada bulan Ramadan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal yang kurang sempurna selama berpuasa dan membantu mereka yang membutuhkan agar bisa merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Zakat fitrah biasanya berupa makanan pokok seperti beras, kurma, atau uang dengan nilai yang setara. Zakat fitrah ini dikeluarkan untuk setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak dan orang yang tidak mampu, dengan tujuan memastikan semua orang dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Kapan waktu yang paling afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah? Waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri, agar diterima dan dapat digunakan oleh yang berhak menerimanya. Namun, zakat fitrah juga dapat dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat fitrah lebih awal tetap sah dan bisa membantu mereka yang membutuhkan mempersiapkan kebutuhan hari raya. Jadi, meskipun waktu terbaiknya adalah sebelum sholat Idul Fitri, kamu masih punya waktu untuk mengeluarkannya. Siapa saja yang menjadi sasaran zakat fitrah bisa disebutkan list paling prioritas. Tentu, sasaran zakat fitrah atau yang berhak menerima zakat fitrah disebut juga sebagai mustahik. Berikut adalah beberapa golongan yang menjadi sasaran zakat fitrah berdasarkan prioritas. 1. Fakir. Orang yang tidak memiliki apa-apa atau sangat sedikit harta, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. 2. Miskin. Orang yang memiliki harta, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar mereka. 3. Amil. Orang yang ditugaskan untuk mengelola zakat, termasuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. 4. Mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat iman mereka. 5. Hamba sahaya. Mungkin dalam konteks modern, ini bisa diartikan sebagai orang yang terjerat dalam utang atau perbudakan. 6. Fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah seperti dalam kegiatan dakwah atau pendidikan Islam. 7. Ibnu Sabil. Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke tempat asalnya. Jika tetangga kita ada yang miskin, juga saudara kita juga ada yang miskin. Mana yang lebih prioritas, tetangga yang miskin atau saudara yang miskin? Dalam hal zakat, memberikan kepada kerabat yang membutuhkan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Jadi, jika saudara kamu yang miskin, mereka lebih diprioritaskan daripada tetangga yang miskin. Namun, jika keduanya sama-sama membutuhkan, kamu bisa memberikan kepada yang paling membutuhkan atau yang lebih dekat dengan kamu. Yang terpenting adalah niat ikhlas dan memastikan zakatmu sampai kepada yang berhak menerimanya. Mana yang lebih afdal, membayar zakat langsung kepada penerima atau ke pengumpul zakat? Memberikan zakat langsung kepada penerima yang berhak, seperti fakir, miskin, atau kerabat yang membutuhkan, adalah cara yang sangat baik. Dengan memberikan langsung, kamu dapat memastikan bahwa zakatmu sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Namun, jika kamu merasa kesulitan atau tidak yakin bagaimana cara menyalurkannya, kamu juga bisa memberikan zakat kepada lembaga pengumpul zakat yang terpercaya. Lembaga ini biasanya memiliki sistem yang baik untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan memastikan zakatmu sampai kepada yang membutuhkan. Mana yang lebih afdal, membayar zakat dengan beras atau bahan makanan dengan atau dengan uang?
Secara umum, membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok seperti beras lebih sesuai dengan sunnah, karena ini adalah bentuk yang lebih umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Namun, dalam praktiknya, membayar zakat fitrah dengan uang juga diperbolehkan, terutama jika itu lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan penerima zakat. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan memastikan zakatmu sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Jika kamu memilih untuk memberikan dalam bentuk uang, pastikan jumlahnya sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan digunakan untuk kebutuhan makanan penerima zakat. Ada pendapat yang memprediksi bahwa jika orang-orang kaya di Indonesia ini membayar zakat sesuai dengan aturan Islam, maka tidak ada orang miskin di Indonesia. Gimana menurut prediksimu? Prediksi tersebut mencerminkan potensi besar dari zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan. Zakat memang dirancang untuk membantu mereka yang kurang mampu dan jika dikelola dengan baik, bisa memberikan dampak yang signifikan. Namun, mengatasi kemiskinan adalah tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Zakat yang dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil dapat membantu mengurangi kemiskinan, tetapi tetap diperlukan upaya lain dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Jadi, meskipun zakat memiliki potensi besar, kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak juga sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh. Bagaimana jika hasil zakat itu tidak digunakan untuk pemberian langsung konsumsi kepada penerima, tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal pembangunan yang tujuannya juga untuk mengentaskan kemiskinan? Zakat memang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat, termasuk program pembangunan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Ini sesuai dengan prinsip zakat, yang tidak hanya sekadar memberikan bantuan langsung, tetapi juga untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Misalnya, zakat bisa digunakan untuk mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, atau program kewirausahaan yang dapat membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Selain itu, zakat dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti fasilitas kesehatan atau tempat ibadah yang juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Intinya, penggunaan zakat untuk pembangunan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan adalah bentuk zakat yang sesuai dengan tujuan utama zakat itu sendiri. Yang penting adalah pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga zakat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bisakah kamu kemukakan dalil-dalil terkait zakat dalam bahasa Arabnya? Tentu, berikut beberapa dalil terkait zakat dalam bahasa Arab. 1. Al-Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 11. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan didirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 2. Al-Quran Surah At-Taubah 9:60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal innal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk membebaskan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk anak-anak yatim sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, baik. Terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Dan pemirsa jangan lupa tetap stay tune di channel Rumah Belajar Kaltim dalam acara Syiar Ramadan Ngaji Bareng AI. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.